She waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me like his eyes bleeding as I passing on. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. A few moments later. Halo guys, jadi kita sekarang sudah nyampe di Museum Purbakala, Banten. Jadi di bawah terik matahari ini kita mau foto terlebih dahulu sebelum kita lanjut masuk ke museumnya. Jadi ini museum di bawahnya Kementerian Kebudayaan. Gitu. Kami berada di bawah dari Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 8. Dulu kami menjadi satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian Pak ini di masa kepemimpinan Prabowo itu resmi sudah menjadi Kementerian Tersebut. Jadi ini museum yang khusus dengan tema Kesultanan Banten. Jadi yang di dalam ini semua bendanya asli peninggalan dari Kesultanan Banten. Oke, kita mulai dari sini. Waktu dulu Banten asal ini sebelum Sunan Gunung Jati, sebelum Syarif Hidayatullah datang ke Banten, itu di Banten menganut paling besar adalah agama Hindu. Karena apa? Karena masih dibawa oleh pengaruh Pajajaran. Jadi dulu wilayah Banten itu raja utamanya ada di Pajajaran. Kemudian yang ada di Banten sendiri itu ada perwakilan raja yang berada di Banten Girang. Jadi awalnya dulu pusat pemerintah Banten itu ada di Banten Girang. Nah, bukti-bukti sejarah yang ada mengapa kami bisa menyebut bahwa Banten itu dulunya adalah agama Hindu adalah ditemukannya arca nanti. Arca nanti ada di sini. Manusia mengenal namanya logam, ya, itu menggunakan batu sebagaimana pelajaran sejarah kita waktu SD, ya kan, zaman itu Sultan yang pernah memimpin Banten dari tahun 1500-an hingga tahun 1800. Jadi Kesultanan Banten lumayan khususnya sekitar 3 abad lebih. Nah, masa kejayaannya, masa emasnya itu ada di tahun ini. Ketika Sultan Agung Tirtayasa, makanya kenapa namanya ada di mana-mana di Banten, karena itu beliau berhasil menjadikan Banten menjadi sebuah kerajaan yang besar dan diakui oleh dunia. Jadi dulu Banten itu udah selevel sama Inggris. Nanti ada ceritanya kenapa kita berkata seperti itu. Nah, dulu Banten itu bentuknya seperti ini. Fase pertamanya seperti ini, di mana dia ada kalangan dulu, kemudian kapal-kapal dagang itu berhenti di sini, kemudian selanjutnya masuk ke area Banten melalui kanal-kanal yang ada di sekitar sini. Kalau kita lihat kanalnya ada di belakang kanal aslinya. Nah, kemudian di tahun 1570 hingga 1596 Banten berkembang hingga akhirnya memiliki benteng tersendiri. Nah, benteng ini yang sudah tidak ada zaman sekarang, sudah hilang. Hanya tersisa beberapa struktur saja. Ini disebut dengan benteng sisa. Nah, dulu Banten itu menjadi sebuah kerajaan yang memiliki pelabuhan yang sangat besar, sehingga banyak perdagangan
dari negara-negara lain itu datang ke sini. Nah, yang mereka buru adalah rempah-rempahnya sebenarnya. Nah, tapi Belanda itu semakin mengakar di Banten dengan saking kuatnya Belanda bertahan di Banten, benar-benar ini menunjukkan ini gue ya gitu. Nah, spelling sendiri itu diambil dari nama pendirinya, namanya Spillman. Ya Allah, ya Allah, sabar. Nah, kemudian kan waktu Kertayasa itu zaman emasnya, nah, politiknya dan ekonominya kuat, tapi Belanda juga makin kuat. Nah, semeninggal Sultan Ageng Kertayasa, Belanda malah semakin kuat, maka Banten malah menurun. Itu apalagi ditambahi dengan politik-politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Nah, akhirnya ketika suatu masa itu tahun 1808 ini Istana Surosowan itu dihancurkan. Makanya kenapa kok bentukannya seperti ini, hanya strukturnya aja, sisa-sisanya aja. Nah, itu yang membumi hanguskan, yang menghancurkan itu adalah Belanda. Namun di tahun 1813, 5 tahun setelahnya, itu Kesultanan Banten benar-benar dihapuskan oleh siapa? Oleh Raffles, malah oleh Inggris yang menghapuskan. Jadi kalau ini dulu disebut sebagai Panji Debus Kesultanan Banten. Jadi Debus dulu itu menjadi salah satu cara Sultan untuk menyebarkan agama Islam, itu menggunakan kesenian. Makanya di Panji ini itu ada sejarah-sejarah Nabi, Sirah Nabawi ada di sini, cuma hanya potongan-potongan bentukannya. Nah, di sini dari sini ada fragmen kapal, kemudian jangkar kayu. Nah, kemudian yang di sebelah sana itu yang kayak roti bakil itu, nah itu merupakan timah. Timah itu dulunya adalah pemeran kapal. Jadi kapal ketika datang dari Eropa ke Belanda, ke Banten, itu kan dalam kondisi kosong, ya kan? Supaya dia tidak terombang-ambing di laut, maka di bagian bawahnya itu dikasih pemeran seperti itu. Karena ketika mereka kembali ke Eropa nanti, mereka akan bawa barang dagangan yang diambil dari bagian. Di sini ada Usia, ada Banten, ada Cina. Kalau mata uang Bantennya dibedakannya dari kayak logam, emas gitu-gitu ya? Ya, kalau Banten itu dia terbuat dari timah. Yang membedakan mata uang itu biasanya apa? Harga-harganya? Kalau Cina sama Banten itu prinsipnya sama, mereka modelannya sekantong, Jadi satu koin doang yang beredar, tapi jumlahnya doang yang beda. Kalau kalian pernah melihat film yang kolosal kan, nggak pakai satuan kayak sekarang 1000-2000. Iya, takutnya kan beda-beda. Ah, iya. Atau berapa peti untuk ditukarkan oleh sesuatu. Nah, kalau untuk skala kecil, skala rumahan itu bisa seperti ini menggunakannya. Jadi ada batu karang ini batu karang, nanti dimasukkan ke dalam gentong, kemudian nanti airnya kan masuk gentong. Nah, secara alami dia akan masuk ke dalam pori-pori. Nah, ketika masuk pori-porinya kan tersaring, nah, nanti bisa diambil air yang bagus yang bermasak untuk keperluan lain. Jadi kita mau OTW ke Benteng Surosowan. Kita menuju Benteng Surosowan. Ya. Jadi sekarang ya kita udah menuju. Wow, tuh sangat amat luas. Wow. Ini pohon keabadian. Nah, tadi udah dijelaskan kalau ini tuh 2 ruangan ini adalah penjara sementara, bukan kayak buat hukuman, tapi hanya penjara sementara khusus masyarakat Banten, warga Banten. Misalkannya warga tersebut membuat kesalahan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya. Ini untuk pengaliran air. Jadi di atas ini buat kayak penyerapan air agar air tidak langsung keluar. Hai. Nah, tadi kita udah ke Museum Purbakala, sekalian nonton juga terkait sejarah dan situs-situs yang ada di Banten. Terus kita ke Benteng Surosowan yang di belakang kita. Selanjutnya kita bakal isoma dan pulang. Bye-bye. Ya, cukup sekian. Terima kasih.